Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang daripada banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan,
terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa Rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga, selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ucap syukur, terima kasih Bapa. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami menjadi satu penyembahan Tuhan. Biar kiranya Engkau boleh menerimanya Bapa. Kuduskan Tuhan dalam nama Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan saat ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku kami mau persembahkan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Oh, kita mau membawa persembahan yang terbaik untuk di mezbahnya. Kan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, Tuhan. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yang mengalir dari hati kami, Tuhan, di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan, kami bawa di mezbah-Mu. Layakkan kami, Bapa, layakkan kami ya Tuhan, layakkan umat-Mu. Labas dikiri nalamu, sikiri nalamu siralu, lamasi lingkarabana. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa tadi kita ini sudah uji coba ibadah on-site jam 8 pagi khusus pelayan. Mohon maaf tidak melibatkan jemaat karena masih uji coba, jadi kami barusan jam 8 selesai kira-kira setengah 10, dan puji Tuhan dilayani oleh Bapak Dani dari Ketua Wilayah GBI Makassar. Puji Tuhan, saya minta beberapa teman sudah ini,
Mungkin ada cuplikan sedikit dari teman-teman media yang ibadah tadi supaya kira-kira gambarannya tadi bagaimana. Sedikit aja. Adakah? Tidak ada? Baik, kalau tidak siap, tema bulan ini adalah movement, suatu kegerakan dan disebut sesuatu yang baru. Perubahan yang baru. Nah, perubahan ini tidak bisa kita tangani sendiri kecuali dengan Tuhan. Nah, perubahan ini yang bisa mengubah kehidupan kita, mengubah lingkungan kita, hanya satu, iman. Yesus berkata, kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, berkata gunung pindah ke laut, maka gunung itu akan berpindah. Kita diberi kuasa otoritas untuk mengubah dunia ini, untuk mengubah keadaan, untuk mengubah ekonomi Indonesia, untuk mengubah situasi keadaan dunia oleh kuasa perkataan iman. Jadi iman ini sangat penting, saudara. Gereja Tuhan harus punya iman. Karena imanlah laut dibelah. Laut merah dibelah karena iman. Suatu perubahan terjadi. Saudaraku, iman yang mendatangkan mujizat. Bahkan ditulis di dalam Ibrani, tolong ditampilkan Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11, iman, ayat 24. Mungkin multimedia. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24. Karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia lebih suka, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Luar biasa. Iman membuat orang memilih menderita untuk kebenaran. Orang memilih untuk dengan umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa. Karena iman, kita menjadi hidup kudus. Karena iman, membuat Musa meninggalkan jabatan seorang putra mahkota, calon pengganti Firaun. Dia rela dengan bangsa Israel di padang gurun. Dia rela dalam kesulitan bangsanya. Tetapi dia tidak menderita karena ada Tuhan menyertai. Kalau kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua yang ada dalam dunia ini. Iman ini mengubah. Jadi kalau ada orang katanya beriman, tetapi hidup dalam dosa, itu bukan iman, saudara. Jadi iman inilah yang membuat orang memilih hidup benar. Orang yang beriman membuat dia lebih suka menderita. Bahkan di situ menderita sengsara. Saya percaya semua ada yang sengsara. Memang untuk hidup benar, kita ada bayar harga untuk sedikit mengalami ujian. Memang ujian itu tidak mengenakan. Tetapi sesudah itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan yang besar. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita belajar, apa itu iman? Kita kadang-kadang berkata, oh saya sudah beriman, kok tidak terjadi Pak? Saya beri info bahwa iman tidak mungkin gagal. Karena iman tidak mungkin gagal, saudara. Iman tidak mungkin gagal. Percaya bisa gagal. Nah, percaya bisa gagal. Tetapi iman tidak bisa gagal. Saya beri contoh. Saya percaya. Ya toh? Kalau istri saya
setiap hari memberi makan pagi saya. Itu saya percaya dia selalu sediakan. Tapi bisa satu kali gagal. Karena dia berhalangan kesehatannya. Dia tidak bisa masak. Sehingga makan pagi pun tidak muncul, saudara. Nah, iman tidak demikian. Kalau kita hanya percaya, itu percaya sama manusia. Oh, para manusia bahkan muncullah apa janji-janji, tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Banyak orang percaya dengan janji-janji manusia. Janji-janji manusia banyak yang gagal. Kita percaya kepada manusia, kita gagal. Kita percaya saja sama Tuhan, tidak cukup, harus iman. Nah, kita akan belajar apakah iman. Nah, kita akan lihat satu tokoh yang bernama Abraham. Abraham ini disebut bapak orang percaya. Abraham ini orang yang memiliki latar belakang disebut bapak orang percaya. Kita belajar. Ini berdasarkan temuan dari Woli pada tahun 1922. Ini penemuan-penemuan yang luar biasa. Dan saudara, kita akan lihat latar belakang kehidupan Abraham. Dan kita lihat bagaimana Abraham mau menghadapi suatu perubahan, suatu kegerakan yang baru. Abraham siap melaksanakan karena imannya. Inilah kehidupan Abraham. Bayangkan saudara, Abraham dilahirkan dan dibesarkan di Ur Kasdim, sebuah kota yang makmur. Sebelah selatan kota Mesopotamia, kota Ur Kasdim. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, sejajar kota metropolitan. Luar biasa kota ini, saudara. Kita bisa lihat kota zaman dulu saja sudah kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Kota ini mengalami suatu kota yang makmur, yang besar. Nah, Abraham harus pergi ke negeri yang tidak tahu tempatnya. Disuruh keluar saja. Ini gila banget, saudara. Tetapi karena iman, Abraham taat. Abraham sadar bahwa di padang gurun ada masalah besar. Kena hujan badai, kena panas, belum gerombolan-gerombolan perampok, para penjahat, para penyamun, belum lagi ular berbisa di sana. Oh, sangat mengerikan di sana. Tapi Abraham, kenapa dia taat? Kenapa Abraham mentaati Tuhan? Dengan tidak mengerti suatu negeri yang akan ditunjukkan. Padahal kalau kita lihat, Abraham itu anak Terah. Terah ini seorang penyembah berhala. Tetapi kenapa Abraham bisa punya iman kepada Yesua, kepada Elohim, kepada Yahweh, Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Kenapa dia bisa mempercayai Tuhan sedemikian rupa? Padahal ditulis dengan jelas bahwa di Yosua pasal 24 ayat 2, bahwa keturunan Terah adalah penyembah-penyembah berhala. Kita lihat di sini. Yosua pasal 24 ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia, nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Orang kafir. Tetapi kenapa dia bisa percaya Yesus? Wah, percaya kepada Yahweh, kepada Allah yang Maha Kuasa. Ternyata setelah saya selidiki, Abraham banyak belajar dari Terah, dari anak daripada Nuh.
Saudara, kita lihat latar belakangnya. Abraham memilih untuk menyembah Tuhan, bukan patung dewa ayahnya. Apa yang membuat ini? Mereka, Abraham hidup sezaman dengan Sem, putra Nuh. Selama 150 tahun, Abraham bergaul dengan Sem. Ini opanya Abraham. Kakek buyutnya. Itu yang menceritakan tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Dari situlah Abraham dimuridkan oleh Sem. Makanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ajar anak-anak kita mengenal Tuhan. Sedini mungkin. Ajar. Kenalkan Yesus Kristus selagi kanak-kanak, supaya mereka melihat Kristus, supaya mereka dapat berjalan bersama Tuhan, supaya mereka mengalami Tuhan. Ya, mereka membutuhkan Tuhan, mereka perlu dikenalkan. Makanya pemuritan itu sedini mungkin. Puji Tuhan, nanti bulan depan kita ibadah roki. Sudah mulai di Zoom. Jadi Bapak Ibu yang punya anak putra-putrinya, ikutkan di ibadah Zoom. Supaya mereka sedini mungkin mengalami Kristus. Ini yang membuat Abraham kokoh imannya. Karena di masa-masa kecil, walaupun ayahnya tidak memperhatikan imannya, tetapi kakek buyutnya Sem mengajar dia, mendidik dia untuk takut akan Tuhan. Sehingga pada waktu Abraham mendapat pewahyuan dari Tuhan, Abraham taat, saudara. Abraham tahu resiko. Dia tahu bahaya penyamun. Dia tahu kesulitan-kesulitan di padang gurun. Dia berjalan kira-kira kalau dihitung jaraknya dari kota Makassar sampai ke Palu. Dengan berjalan kaki, saudara, menuju negeri yang ditunjukkan Tuhan. Bayangkan, perjalanan yang sangat melelahkan. Belum kena badai padang gurun, belum lagi pada waktu malam dingin, pada waktu siang panas. Mereka begitu taat dengan Tuhan. Mengatap iman Abraham begitu kokoh, siap untuk menghadapi semuanya. Seperti Musa, dia pilih kekekalan. Musa tidak pilih yang lahiriah yang di dunia ini. Musa pilih kekekalan untuk mentaati Tuhannya. Ini luar biasa. Iman itu punya kekuatan yang demikian. Maka dari itu, saudara, Abraham mendapat kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang saudaraku, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Iman Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kenapa sebagai kebenaran? Next, PowerPoint-nya. Jadi pada waktu Abraham percaya, artinya begini, saudara. Waktu Abraham percaya, disebut dengan kata percayalah Abraham kepada Tuhan, artinya roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, masuk di dalam kehidupan Abraham, membersihkan hidup Abraham. Membersihkan, mentahirkan segala dosa kelemahan Abraham. Abraham dipotong, dikerat kehidupan lamanya. Abraham dimurnikan, Abraham dibersihkan. Sehingga Abraham dibenarkan karena kuasa Roh Kudus. Ini iman, saudara. Jadi iman itu, di sini letaknya iman. Jadi iman itu dari kuasa Roh Kudus. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu
bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Itu iman. Jadi dengan kata lain, iman itu Roh Kudus. Iman itu firman Tuhan. Karena firman dan Roh Kudus adalah satu. Firman timbul, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka Roh Kudus mewahyukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus. Saudara dapat anugerah. Memang disebut keselamatan ini anugerah, bukan hasil usaha. Oh, kita seringkali berusaha untuk mempercayai. Ada kalimat-kalimat apa yang dikatakan? Imani, imani, imani. Nggak bisa begitu, saudara. Iman itu bukan usaha kita. Iman itu Roh Kudus yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu Roh Kudus sendiri, saudara. Jadi bukan manusia. Roh Kudus. Saudara bisa percaya Yesus itu Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang bisa percaya Yesus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus sendiri. Tidak bisa. Harus Roh Kudus. Mari saudara kita renungkan. Inilah karunia iman. Jadi Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kita. Kita merespon, menerima firman itu dan menangkapnya. Berkata, aku percaya. Karena iman disertai perbuatan. Kita perbuatannya dari diri kita. Imannya dari Roh Kudus. Kita menerima, kita melakukannya. Itulah iman. Jadi iman tidak bisa berdiri sendiri. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk surga. Tuhan menyatakan Yesus Kristus di dalam hati setiap manusia. Tetapi pribadi kita mau terima atau menolaknya. Kalau kita menerima dan dibaptis, itulah ketaatan yang pertama kita. Membuktikan bahwa perbuatan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ada disebut, karena mereka menolak hati nurani yang bersih, maka kandaslah iman mereka. Mereka menolak pernyataan Roh Kudus di dalam hati nurani yang bersih. Maka kandaslah iman mereka. Keselamatan tidak dipaksa. Jadi oleh karena iman. Nah, jelas bahwa iman adalah penyataan Roh Kudus. Saya akan beri contoh tentang pernyataan-pernyataan Roh Kudus. Suatu peristiwa terjadi. Masih ingat peristiwanya, saudara? Ini nggak ada di PowerPoint. Suatu peristiwa, seorang wanita yang pendarahan. Sudah habis uang banyak. Sudah menghabiskan semua kekayaannya. Tidak pernah sembuh-sembuh penyakitnya, saudara. Tapi dia punya iman, yaitu pernyataan Roh Kudus. Nah, saya jelaskan. Waktu itu tentang Yesus menjadi heboh, berita tentang Yesus. Sampailah berita itu ke wanita yang pendarahan ini. Lalu dia menangkap. Dia berkata, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Kalau engkau ada di sini, aku akan sembuh. Aku akan sembuh karena dia penyembuh. Iya kan? Dan pada waktu itu, Yesus lewat di kampungnya. Dan perempuan itu berkata dalam hatinya, asal ku jamah ujung jubahnya,
aku akan sembuh. Nah, ide dari mana saya beritahu? Inspirasi dari siapa? Dia berkata dalam hati, asal ku jamah ujung jubahnya. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepadanya. Kalau kamu jamah ujung jubahnya dia, pasti kamu sembuh. Dan wanita ini menang. Yes, akan ku jamah dan aku akan sembuh. Pasti aku sembuh. Dia menangkap pernyataan Roh Kudus. Itulah iman. Lalu dia bertindak dengan perbuatannya. Dia merangkak mungkin. Karena Yesus berdesak-desak orang banyak sekali. Oh, mungkin keinjak-injak. Tapi karena iman dengan perbuatannya, mulai menjangkau jubah Kristus. Seketika itu juga, kuasa Kristus keluar daripada Yesus. Seketika itu juga, sembuhlah orang itu. Saudara, bayangkan. Imannya yang dia alami mengandung resiko yang sangat besar. Pada waktu Yesus berkata, ada yang menyentuh saya. Woi, murid-murid berkata, bagaimana guru berdesakan gini? Ada yang menjamah. Nah, ada kuasaku yang keluar. Ini gambaran, saudara. Banyak orang menjamah, tetapi tidak ada pewahyuan dari Tuhan. Banyak orang ibadah tanpa dorongan Roh Kudus. Banyak orang mencari dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak menyentuh Yesus, mereka menyentuh tidak ada mujizat. Tetapi yang oleh imanlah mujizat itu terjadi. Dan tahu resiko iman. Menurut hukum Taurat, kenapa dia ketakutan ketika ketahuan menjamah jubah Yesus? Karena orang yang cemar kain itu najis, hukum Taurat itu. Orang yang mengalami pendarahan itu orang najis. Kalau menyentuh orang, apalagi ini nabi yang disentuh menurut mereka, bakal dirajam sampai mati. Karena melawan hukum ketetapan Taurat. Makanya dia ketakutan. Yesus berkata, jangan kamu takut. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada haleluya. Amin. Saya percaya setiap saudara berdoa, ada pernyataan iman di dalam kita. Kita tidak nangkap, saudara. Kadang-kadang sementara kita berdoa, tiba-tiba timbul, didorong oleh Roh Kudus, puasa. Kalau kamu puasa 3 hari, engkau akan melihat mujizat. Tiba-tiba, coba kan saudara, tangkap ini saudara taat. Kerjakan, mujizat terjadi. Saya banyak hal mengalami mujizat. Saya waktu perintisan gereja, waktu mengalami suatu kesulitan keuangan, tiba-tiba lagi berdoa, uangmu ada berapa? Saya sekian Tuhan. Tuhan bilang, tabur, berikan ke si A. Saya taat, saudara. Saya taat. Ketika saya lakukan ini, saya masih ingat, saudara. Tiba-tiba Sekolah Dian Harapan memanggil saya. Pak Benyamin, tolong beri proposal untuk membangun lapangan bola mereka, saluran-saluran, semua hal-hal yang proyek-proyek kecil. Saya kerjakan. Tiba-tiba langsung proposal masuk, langsung di ACC, dana keluar, sudah. Dan setelah itu, saya dipercaya lagi untuk mengkoordinir antar jemput Sekolah Dian Harapan. Waktu itu, banyak orang dari luar kota kesulitan. Saya mendapat berkat dari situ. Belajar, saudara. Belajar taat dengan perkara-perkara kecil. Karena iman ini timbul dari ketaatan. Saudara berdoa, minta apa saja kata Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Di masa-masa sukar, Tuhan memakai saudara. Saya masih ingat waktu saya pelayanan di Jawa Timur, di Tambak Udang, saudara. Pelayanan di First Gospel, di Situbondo. Ini bosnya ini punya tambak udang. Ini orang-orang Madura di sana, Pak.
Terus saya suruh melayani di tambak itu, sekalian memberkati tambaknya supaya diberkati Tuhan. Kita ibadah di tambak itu. Tapi sebelum ibadah, ada permintaan dari yang undang saya, Pak Rudi. Dia panggil, Pak Ben, ada pegawaiku sudah sakit. Sudah sakit berapa lama? Saya bilang, sudah 3 bulan. Dia tumpah darah terus. Bayangkan 3 bulan tumpah darah. Keluar terus darah. Pucat basi, terbaring. Orang bilang, sudah kayak mayat hidup lah. Kita datang, Pak Ben. Saya datang. Nah, dia di luar Kristus. Saya bilang berkata, Bapak, Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih, dia pembuat mujizat. Kalau Bapak percaya, saya akan berdoa dengan lirik yang pelan. Ya, saya percaya. Sebut nama Yesus. Yesus, aku percaya. Oleh dorongan Roh Kudus, saudara, saya pukul itu Bapak dadanya. Dalam nama Yesus. Seketika itu dia bangun. Pak, saya sehat. Langsung lompat dari tempat tidurnya. Sembuh seketika, sudah. Heboh di kampung itu. Waktu heboh, kami cepat-cepat kembali ke ini mesnya Tambak Udang. Kita melanjutkan ibadah di sana. Selesai ibadah, saudara, orang kampung datang rawe-rawe lantas ke Tambak Udang ini. Saya pikir, orang kampung bakal marah ini. Kita kadang-kadang negatif dulu nih. Waduh, apa ini yang terjadi? Pemilik tambak ini pucat, saudara. Saya juga, apa? Mereka datang rame-rame, bawa orang sakit. Dia didoakan. Dan luar biasa. Semua yang datang sakit, semua disembuhkan. Mereka memuliakan Tuhan. Jadilah persekutuan doa di tambak itu. Yesus adalah Tuhan. Iman itu penyataan roh. Roh Kudus yang di dalam kita yang mendorong kita. Smith Wigglesworth berkata, 11 mati, orang mati dia bangkitkan. Dia ngomong, Roh Kudus selalu dia kontak dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Lalu Roh Kudus berbicara, bangkitkan orang mati ini. Lalu dia menoleh kiri kanan, perintahkan kepada orang tuanya, Ibu, Bapak, kalau kau percaya anak ini akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, bawa ke dalam kamar. Dibawa dalam kamar, sudah. Anak ini diberdirikan di sudut dinding. Berdua saja. Dalam nama Yesus, roh kehidupan kembali. Jatuh lagi. Dibangkitkan lagi. Berdirikan. Sampai 7 kali, saudara. Pada yang ke-7, Smith Wigglesworth tidak bimbang sedikit pun. Karena ada roh Tuhan yang berbicara. Makanya iman itu dikatakan. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Dasarnya firman Tuhan. Bukti yang tidak dilihat. Buktinya Roh Kudus yang berbicara. Itulah iman. Jadi orang yang beriman hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, itulah disebut anak-anak Allah. Iman adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi seketika itu dia dibangkitkan. Anak itu kembali hidup. Heboh. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini sudah waktunya gereja Tuhan bangkit di hari terakhir ini. Sembuhkan orang-orang sakit. Makanya visi GPI Rock Menara Tanjung Pujian. Fokus kepenuhan Kristus. Mengimpartasikan hidup Kristus. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya impartasi Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyembuhkan, Roh Tuhan yang menyelamatkan jiwa. Kita tidak usah berusaha menyelamatkan manusia. Roh Kristus sendiri yang akan menyelamatkan. Tugas kita hanya apa? Peka dengan suara Tuhan, taat dengan tujuan Tuhan. Saya percaya mujizat terjadi. Kalau siang ini saudara punya pergumulan, tangkap dengan iman.
Doa sungguh-sungguh. Tangkap suaranya. Kalau belum mendengar suara Tuhan, jangan berhenti berdoa. Tuhan ajarkan bertalu-talu terus minta. Sampai memberikan ilustrasi hakim yang lalim. Yang lalim saja, yang jahat saja, permintaan janda yang miskin ini diluluskan karena apa? Merepotkan, akhirnya dimenangkan perkaranya. Apalagi Bapamu di surga. Dia Bapa yang baik. Mari kita sungguh-sungguh. Minta. Belum dijawab. Terus sampai ada pewahyuan Tuhan. Tuhan berkata, ya aku mau. Saya akan mengakhiri. Ini sudah lewat waktu. Kesaksian daripada Paul Yonggi Cho. Waktu dia pertama kali membangun gereja yang punya kapasitas sekali kebaktian 5.000 awal kegerakan. Dia jual pastorinya, dia jual rumahnya. Pembangunannya macet. Jemaat mulai terserak-serak. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan yang suruh, kenapa terjadi seperti ini? Saudara, disuruh Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi justru tantangan itu membuktikan Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkuasa. Dan akhirnya dia waktu selesai doa puasa terus selama 3 bulan. Sehari-sehari. Dengan pelayan-pelayan Tuhan berdoa. Setelah selesai puasa 3 bulan ini, Pak Yonggi Cho waktu sarapan pagi, dia berdoa. Doanya mengucap syukur. Terima kasih buat makanan pagi ini. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat gereja dalam pembangunan yang segera selesai. Tiba-tiba ada wahyu Tuhan. Tuhan berkata, ya aku beri dananya sekarang untuk pembangunan gereja. Pak Yonggi Cho langsung lompat. Mama, Tuhan sudah kasih pembangunan gereja. Oh, haleluya. Istrinya bingung. Aduh, suamiku stres ini gara-gara pembangunan macet. Mulai gak waras ini. Pak, sadar Pak. Oh, Papa sadar. Yesus sudah sediakan. Istrinya bilang, mana sediakan? Itulah iman bukti. Besoknya kumpulin semua jemaat. Pembangunan akan segera dimulai. Semua dikumpulin jemaatnya, semua datang. Karena Tuhan sudah siapkan. Semua datang, semua saudara. Pak Yonggi Cho khotbah dan dia Pak Yonggi Cho ngomong begini. Tuhan sudah sediakan dananya untuk pembangunan gereja ini. Terus ada yang tanya, dananya di mana Pak? Pak Yonggi Cho bicara, dananya ada di tangan saudara. Semua berkata, ada satu ibu-ibu janda yang miskin, yang hidup dari belas kasihan orang. Dia punya mangkok dan sumpit. Mungkin ada beberapa yang membaca kisah ini, sudah. Ibu ini datang ke mesbah Tuhan, ke altar. Dia katakan, Pak Gembala, Mas Per, aku tak punya, tapi hidupku yang berharga ini mangkok dengan sumpit. Aku hidup dari pemberian orang, tapi untuk aku serahkan ke pembangunan gereja. Waktu ibu ini taat, kemuliaan Tuhan turun di ruangan. Itu orang di jamaah Tuhan nangis. Langsung orang berkata, aku tebus mangkok ini dengan $5.000. Aku akan persembahkan, aku akan gini. Seketika itu pembangunan selesai. Itulah iman, saudara. Iman adalah Roh Kudus yang dinyatakan dalam kita. Nantikan Tuhan. Jangan berhenti. Terus. Sampai kemuliaan Tuhan turun atas kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk perjamuan kudus. Biar melalui perjamuan ini, saudara siapkan. Dan kita percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Oh Roh Kudus, lawatlah umatmu, lawatlah pribadi kami.
Berbicaralah kepada kami. Bukalah telinga rohani kami. Buka, buat kami mengerti tujuan Tuhan. Buat kami mengerti Engkau sedang berbicara. Engkau sedang mengabulkan permohonan kami. Buat kami taat melakukan. Dan mujizat masih ada. Amin. Mari kita persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah saudara. Mungkin ada sirup, roti yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Dengan iman kita, lewat kebenaran firman yang Bapak Ibu Saudara sudah dengar, percaya bahwa iman dan Roh Kudus itu yang menggerakkan kita untuk masuk kepada tujuan-tujuan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan saudara dan angkat melewati kepala saudara dengan iman percaya saudara bahwa saudara menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimasrahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Kita minta biar Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, mengurapi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu yang menuntut. Firman-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami memberkati Pak Ben yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan hikmat Tuhan tetap menyertai kehidupan. Berkati jemaat Roh Menara Tanjung Pujian. Kami menyerahkan semua di dalam tangan. Amin. Kami percaya ada kegerakan. Amin. Ada mujizat. Amin. Kehidupan daripada GBI Roh Tanjung Pujian. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Saya Amin. kembalikan. Nama Roh Kudus, jamalah kami. Mari masing-masing jemaat berdoa kepada Tuhan. Katakan permohonanmu, pergumulan hidupmu, kesehatan mungkin, ekonomi, masa depan anak-anak kita. Mohon kepada Dia.
Lihatlah umat-Mu berseru-seru kepadamu. Lihatlah umat-Mu memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau melawat jamah jangkau, nyatakan kehendak, kabulkan permohonan, supaya umat-Mu menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa, pulihkan gereja-Mu, pulihkan umat-Mu. Kami patahkan kuasa penyakit, tumor, kanker, apapun jenisnya, kuasa penyakit apapun kami hancurkan demi Yesus Kristus. Dinyatakan sembuh, sembuh, pulih dalam nama Yesus. La syarra, sembuh dalam nama Yesus. Ekonomi yang rusak dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, masa depan anak-anaknya dipulihkan dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kehendak-Mu jadilah atas gereja-Mu, atas umat-Mu ini. La syarro bahadina. Naora bodikanlo. Yesus jamah. Yesus jamah. Terima kasih Roh Kudus. Dalam hidupku dan beri damai di hatiku, telah berubah dan aku damai jadi baru. Jamahan kuasa-Mu mengubah umat-Mu menjadi baru. Kesehatan yang baru, ekonomi yang baru, masa depan yang baru, anak cucu-Mu diberkati. Ya, Engkau akan melewati gunung-gunung. Engkau akan melewati semua rintangan. Karena Kristus bersamamu, maka perjalanan hidupmu dibuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya, disertai dan diberkati Tuhan, sekali lagi katakan, amin.